Orang berakal itu seandainya disuruh milih, lau kanatid dunya zahaban yafna wal akhirati khazafan yabqa la akhtartu khazafan yabqa min zahabin yafna. Kalau seandainya pian disuruh milih emas, rumah terbuat dari emas, cuma dalam tempo setahun hancur. Rumah terbuat dari emas dalam setahun hancur, sama ditawari rumah terbuat dari batu bata, dari tanah, cuma kekal, nggak hancur-hancur sampai ribuan tahun. Pilih mana? Ini kan harus punya ilmu, harus menggunakan akal. Pilih mana? Yo, mending tanah, Beb. Mending kayu, mending gedek, nggak apa-apa, nggak ada harganya. Daripada emas, walaupun mahal tapi cuma setahun, karena habis setahun nggak punya rumah, mau tinggal di mana, mau nyari kemana rumah. Kalau seandainya dibalik kayak apa? Kalau seandainya dibalik, kalau seandainya disuruh milih tanah yang akan hancur atau emas yang kekal, suruh milih mana? Pian milih mana? Yo pasti emas yang kekal lah. Orang gila gini tahu emas lah, Beb. Gitulah. Seandainya nih dunia ini terbuat dari tanah, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita perjuangkan, semuanya itu bentuknya tanah dan akan hancur. Nggih, apa? Bini kita terbuat dari apa itu? Tanah juga. Siti Hawa, Nabi Adam terbuat dari tanah. Rumah kita terbuat dari tanah. Adakah orang Samarinda yang terbuat dari untuk-untuk misal? Enggak ada. Dari bingkai, enggak ada. Sesugi-suginya orang Samarinda ada. Rumahnya terbuat dari perak. Jangan emas, perak aja. Enggak ada ya. Atau terbuat dari batu bara? Enggak ada juga. Enggak ada. Kalau seandainya dunia yang kita ini adalah tanah yang akan hancur, akhirat emas kekal abadi, milih mana pian? Orang berakal ya pasti milih emas yang kekal abadi, karena itu dunia ini akan hancur, terbuat dari tanah, akhirat emas akan kekal abadi. Nah orang berakal, ngapain memperjuangkan, kerja mati-matian sampai ninggalkan sholat demi sesuatu yang akan hancur dan meninggalkan emas yang abadi. Nah, karena itu orang yang ahli to'ah, walaupun bodoh, walaupun gak berpendidikan, walaupun bukan profesor, maka dikatakan aqalul aqilin. Itulah orang yang berakal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal jahil, sesungguhnya orang yang bodoh, man asallah wa in kana jaminul mandor, orang yang bodoh hakikatnya adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Bayangkan Pak, ya, yang ngasih nafas siapa? Yang ngasih mata untuk melihat siapa? Yang ngasih mulut untuk berbicara siapa? Allah. Lah kok durhaka sama Allah? Bodoh apa pintar? Bodoh lah. Walaupun profesor, walaupun titelnya banyak, karena itu orang yang bodoh adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Walaupun titelnya banyak, kemudian tampilannya nyecis, tampilannya keren, tapi di sisi Allah itulah orang yang bodoh. Nah, karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awwalu ma khalaqallahu al-aqla, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah itu akal, dan akal adalah makhluk yang paling istimewa di sisi Allah. Dan adapun nafsu adalah makhluk yang paling tidak disenangi oleh Allah. Karena itu
Allah berikan akal kepada orang-orang hamba-hamba ciptaan-ciptaan yang dicintai oleh Allah. Para nabi, para rasul, para malaikat itu hamba-hamba yang diberikan akal yang waras oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun binatang enggak diberi akal oleh Allah. Binatang itu cuma dikasih nafsu. Nggih. Lah kan bisa ngerasakan pahit, sakit, ngantuk, lapar. Itu bukan akal, itu bukan ilmu, itu perasa. Itu rasa aja, insting sebagai makhluk hidup. Ya, bukan akal. Akal itu apa? Ketika kita ngelihat pisau, oh ini pisau tajam. Kalau dipegang bisa keluar darah ini. Kalau ditusukkan ini bisa mati orang. Ini ilmu. Ya. Ini ilmu. Ilmu dari mana? Ilmu gara-gara ada akal. Paham ya? Jadi akal ini adalah wadahnya ilmu. Ada yang bilang juga antara akal dengan ilmu itu sama. Ilmu itu ya akal itu ya ilmu. Ilmu itu ya akal itu ya ilmu. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada mendapat ilmu itu sendiri, akal itu sendiri. Ketika manusia, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dicabut akalnya, maka sepinter apapun ilmunya, sebanyak apapun geralnya, selama apapun dia sekolah, setinggi apapun dia pelajari, maka tidak dinamakan orang alim lagi. Profesor gila, enggak dinamakan profesor lagi. Ulama gila, enggak dinamakan ulama lagi. Kenapa? Akalnya hilang, maka ilmunya pun akan hilang. Hamba yang ciptaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu akal. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan akal, "Aqbil, wahai akal, kesini kamu." Akal datang. Kesana kamu, akal nurut juga ke sana. Tapi ketika Allah menciptakan nafsu, ya, Allah katakan, "Hei nafsu sini." Nafsu sebaliknya, justru nafsu menjauh. "Hei nafsu mendekat." Sebaliknya lagi, dia menjauh. Suruh mendekat dia malah menjauh, disuruh menjauh dia malah mendekat. Inna nafsu. Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini ada 3 macam. Ada malaikat, ada manusia, ada binatang. Malaikat Allah ciptakan akal tanpa nafsu. Manusia kemudian binatang Allah ciptakan nafsu tanpa akal. Adapun manusia diberi 2, diberi nafsu dan akal. Loh, kenapa, Beb? Karena kalau enggak ada nafsu, pian punya bini cantik kadang merasa nyaman. Dikasih makanan biasa, makanan apa aja sama aja. Nggih, tidur di spring bed sama tidur di karpet enggak ada bedanya kalau tidak ada nafsu. Jadi nafsu itu ya ada nyamannya, ya enggak ada nyamannya juga. Ada nyamannya, enggak adanya. Kalau malaikat itu enggak ada nafsu, enggak ada kepinginan tidur. Karena itu enggak ada malaikat tidur. Enggak ada pengen tidur. Enggak ada pengen makan. Karena tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Nafsu. Wahai malaikat, sujud. Dia malaikat akan sujud mulai diciptakan sampai hari kiamat. Enggak ada kepinginan untuk mengangkat kepalanya. Ini sudah apa belum ya? Sudah maghrib kah? Enggak ada kepinginan untuk sesuatu apa? Karena enggak ada nafsu. Kalau binatang nafsu terus, enggak pakai akal, yang penting makan. Walaupun ngambil milik orang enggak apa-apa, yang penting makan. Nggih. Kalau waktunya kawin ya kawin, walaupun ngambil bininya orang gin kada masalah, yang penting kawin. Ini kan nurutin nafsu. Yang penting tidur, yang penting cari makan, yang penting ini, yang penting tidak memikirkan akhiratnya, tidak memikirkan akibatnya. Ya ini binatang.
Kenapa? Berarti orang ini cuma mengandalkan nafsu. Jadi manusia di tengah-tengah. Malaikat, manusia, binatang. Ketika manusia menggunakan akalnya, maka manusia itu pangkatnya naik seperti malaikat. Para nabi, para rasul itu Pak lebih mulia dari malaikat. Rasulullah mana lebih mulia daripada malaikat Jibril? Ya jauh lah lebih mulia Rasulullah dari malaikat Jibril. Jangankan Rasulullah, nabi-nabi yang lainnya pun lebih mulia para nabi dari malaikat Jibril. Apalagi malaikat-malaikat yang lain. Bahkan para wali itu lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena mereka diberikan oleh Allah nafsu, tapi dia mengendalikan nafsunya. Dia gunakan akalnya. Kalau saya enggak sholat akan disiksa oleh Allah, sakit akhirnya sholat. Kalau saya ibadah, aku akan diberi pahala. Kalau sudah diberikan pahala akan surga. Nah, gunakan akal, akan naik pangkatnya seperti malaikat. Tapi kalau malaikat itu manusia itu cuma mengendalikan nafsunya, yang penting, tidak memikirkan akibatnya di dunia dan akibatnya di akhirat, maka manusia akan turun derajatnya seperti binatang. Bahkan lebih bejat daripada binatang. Binatang itu enggak ada kisah binatang bunuh anaknya. Manusia banyak bunuh anaknya itu. Nggih. Bahkan yang belum lahir kan digugurkan, hasil zina dan lain-lain tuh. Nggih, banyak pokoknya.